Yang jelas kedua pihak, baik yang diduga tadinya pemerkosa dengan korban, dua-duanya sudah ditahan. Halo para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama Jalur Global Channel. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan fakta baru terkait kasus seorang mayor pas pampres dan prajurit muda wanita Kostrad. Oke guys, untuk mengetahui info selanjutnya simak ulasan berikut ini. Terima kasih, selamat menonton. Oknum perwira pas pampres yang memperkosa prajurit Kostrad ramai diperbincangkan di media sosial. Anggota pas pampres yang diduga pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka. Bagaimana awal mula kejadian tersebut guys? Bermula korban adalah perempuan anggota Kesatuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Angkat korban tergolong masih perwira muda. Dia mengikuti seleksi petugas pengamanan untuk kegiatan KTT G20 di Bali yang lalu. Sedangkan pelaku adalah pria berpangkat mayor dari pasukan pengamanan presiden atau pas pampres. Pelaku dan korban sudah saling kenal dengan korban sejak proses pelatihan petugas pengamanan KTT G20. Sedangkan kasus dugaan pemerkosaan itu terjadi di salah satu hotel di Bali pada Selasa 15 November 2022 malam. Awalnya mayor pas pampres datang ke lokasi korban dengan dalih izin koordinasi. Korban saat itu disebut sedang tidak enak badan. Lalu mayor pas pampres itu memperkosanya hingga korban bangun pada pagi harinya dalam keadaan tidak berbusana. Peristiwa pemerkosaan itu membuat korban sangat trauma. Kemudian tidak berselang lama kasus ini ditarik ke Mabes TNI. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan kasus tersebut sudah ditangani Mabes TNI. Dia mengatakan jika pelaku adalah pas pampres yang merupakan satuan di bawah Mabes TNI. Kalau nggak salah sidiknya di Makassar karena korban di bagian dari Divisi 3 Kostrad, tetapi akan diambil alih oleh Puspom TNI karena pelaku kan pas pampres. Itu kan di bawah Mabes TNI. Kita ambil alih penanganan ini di TNI, kata Jenderal Andika. Mayor pas pampres diharapkan mendapat hukuman atas perbuatannya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga meminta agar pelaku untuk dipecat. 1. Itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI. Bagi saya keluarga besar TNI, Polri sama saja. Maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus, kata Jenderal Andika. Pas pampres Mayor Infanteri berinisial BF dengan seorang perwira pertama Komando Wanita AD atau Kuat Kostrad GIR berubah arah. Awalnya diduga kasus perkosaan, kini menjadi asusila. Tindakan asusila itu diketahui setelah polisi militer atau POM TNI melakukan penyelidikan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada peristiwa pemerkosaan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Laksda Kisdianto mengatakan Mayor pas pampres dan Kuat Kostrad berpotensi menjadi tersangka sebab dugaan sementara keduanya melakukan tindakan asusila atas dasar suka sama suka. Ya, dari hasil pemeriksaan kepada keduanya dimungkinkan keduanya menjadi tersangka, kata Laksda Krisdayanto saat dikonfirmasi oleh Merdeka.com. Dalam kasus ini, penyidik TNI telah memasukkan unsur pasal 281 KUHP perihal tindak pidana asusila. Bila keduanya terbukti melakukan tindakan asusila, maka bisa terancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda Rp500.000. Melakukan tindakan asusila yang melanggar pasal 281, ujarnya, untuk kepentingan penyelidikan dan kelengkapan berkas. Lanjut Krisdayanto, Kuat GIR tetap ditahan di Kodam 4 Hasanuddin, sementara BF ditahan di Rutan POM Kodam
Pom-Dam Jaya Jakarta Pusat. Saat ini untuk Kowatnya diperiksa di Kodam 4 Hasanuddin sejak awal kasus ungkapnya. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membeberkan hasil penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan terhadap perwira muda Kowat yang dituduhkan kepada Mayor Pas Pampres. Kasus itu diduga bukanlah pemerkosaan, melainkan tindakan asusila yang bermotif suka sama suka. Hasil pemeriksaan terbaru yang menyatakan atau yang mengidentifikasikan ini tidak dilakukan secara paksaan. Ini artinya kan suka sama suka dan dilakukan beberapa kali, itu artinya bukan pemerkosaan. Jadi arah keduanya menjadi tersangka, ucap Andika di sela kunjungan di rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, 8 Desember 2022. Dia menegaskan seandainya persidangan nanti keduanya terbukti bersalah, maka sanksi internal dari TNI juga berlaku, yakni berupa pemecatan. Jadi tidak hanya hukuman pidana tapi juga sanksi dari internal TNI karena dilakukan sesama keluarga TNI. Konsekuensinya adalah hukuman pemecatan dari dinas, tegas Andika. Nah, berdasarkan update terbaru hasil pemeriksaan terkait dugaan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum perwira Pas Pampres berpangkat mayor, terduga korban adalah prajurit Korps Wanita Angkatan Darat tersebut, bisa kita tarik 5 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bukan pemerkosaan. Artinya tidak ada korban dalam perkara ini guys, melainkan kedua sama-sama berstatus sebagai tindak asusila. Andika Perkasa menegaskan bahwa kasus asusila ini bukan kasus pemerkosaan, melainkan suka sama suka. Jadi kalau benar ini bukan pemerkosaan, berarti tersangka ada dua. Mereka berdua adalah pelaku dan akan kita kenakan pasal 281 KUHP tentang asusila, kata Jenderal Andika Perkasa di sela-sela pemeriksaan pasukan pengamanan pernikahan Kaisang. Kesimpulan yang kedua yaitu keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Panglima Andika kembali menegaskan kasus tersebut tidak lagi kasus pemerkosaan, melainkan tindak pidana asusila yang dilakukan sesama anggota TNI. Dalam hal ini baik Mayor BFH maupun Kowat Kostrad melakukan perbuatan asusila tanpa paksaan, artinya suka sama suka, dan sudah beberapa kali dilakukan, dan ini bukan pemerkosaan sehingga arahnya keduanya menjadi tersangka, ujarnya. Kesimpulan ketiga, keduanya sudah ditahan. Panglima TNI mengungkap saat ini keduanya sudah ditahan. Yang jelas kedua pihak, baik yang diduga pemerkosa dan korban, kini dua-duanya sudah ditahan, ungkapnya. Menurut dia penahanan terhadap dua orang tersebut dilakukan karena merujuk hasil pemeriksaan awal. Dia bilang ada dugaan yang membuat kasus ini tak seperti yang diberitakan pada awal. Bulan keempat keduanya bakal dipecat. Andika mengungkap bahwa kedua pelaku akan menerima sanksi berat. Selain hukuman pidana, mereka juga bakal dikenakan hukuman tambahan berupa pemecatan. Ini bukan pemerkosaan tetapi satu tindak asusila yang konsekuensinya sangat fatal. Selain hukuman pidana juga peraturan mereka yang berbuat asusila di kalangan internal hukuman tambahnya pemecatan dari dinas, tegasnya. Sedangkan kesimpulan kelima, kedua anggota TNI melakukan asusila saat mengamankan KTT G20. Sebelumnya diberitakan peristiwa yang awalnya disebut pemerkosaan itu terjadi saat Mayor INV BF dan Letnan 2 CAC GE mendapatkan tugas pengamanan KTT G20 di Bali. Tindakan asusila tersebut dilaporkan terjadi di sebuah kamar hotel di Bali sekitar pertengahan November 2022 lalu. Nah, jadi dari kasus ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, demikianlah guys sedikit informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.